Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa di awal pekan minggu ini 7 Juni 2021. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini di awal pekan minggu ini Tuhan, kami akan memulai langkah hidup kami Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami sekeluarga bisa menjalankan aktivitas dan sekaligus menunjukkan pelayanan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di awal pekan minggu ini diambil dari Markus 3 ayat 30 sampai 35. Bacaan kita diambil dari ayat 30. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Saya hanya membaca ayat yang ke-35 saja. Terjemahan baru Lembaga Alkitab berbunyi demikian. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, ada 3 kata dalam bahasa Inggris yang menjelaskan apa yang dilakukan pelayanan oleh Yesus, yakni pertama teaching, pengajaran, yang kedua preaching, khotbah, dan yang ketiga healing, menyembuhkan. Dari keterangan keempat Injil, ketiga hal inilah yang merupakan aktivitas yang menonjol dalam sepanjang pelayanan Yesus. Di mana Yesus berada di situ, dia mengajar, berkhotbah dan melayani orang banyak. Pengajaran Yesus sangat menarik, mudah dimengerti oleh para pendengar, serta mudah mencerna apa yang dimaksud Yesus karena memakai perumpamaan. Khotbah Yesus sangat menyentuh hati, menghibur dan menusuk ke dalam hati sanubari, dan memberi pengharapan dan kebahagiaan. Kemana Yesus pergi, di situ Yesus melakukan banyak menyembuhkan orang. Kehadiran Yesus demikian membuat orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Yesus sangat sibuk dalam pelayanannya, bahkan melayani dirinya sendiri tidak sempat lagi. Menurut Markus 3, kita menemukan ada 3 tantangan pelayanan yang dikemukakan oleh Markus 3 ini. Yang pertama, kesibukan Tuhan Yesus melayani membuat dia dan murid-muridnya tidak sempat makan. Sungguh suatu kesibukan yang luar biasa menurut Markus 3 ayat 20. Kedua, pelayanan Yesus membuat keluarga tertinggal. Dia tidak sempat lagi saling berbagi dengan keluarga, sampai-sampai keluarganya mengejek dan melakukan. Sudah tidak waras lagi. Markus 3 ayat 21. Tetapi yang ketiga adalah hasutan dan fitnaan dari kaum Farisi yang menuduh Yesus menyembuhkan orang lain dengan kuasa Beelzebul. Itu ada di Markus 3 ayat 22. Nah, saudara-saudara, setiap pekerjaan tentu memiliki konsekuensi. Semakin besar tanggung jawab, tentu semakin tinggi pula konsekuensi yang harus dihadapi. Demikian halnya Yesus dalam khotbah di Markus 3 ini. Namun Yesus memiliki pengelolaan konflik yang baik sehingga dia dapat menjawab dan mengatasi pengelolaan konflik hingga menemukan resolusi yang tepat. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita yang berharga. Yang pertama, Yesus bekerja keras dengan kesehatan yang prima. Apa yang dimaksudkan dalam ayat 21 dari Markus 3 adalah bahwa kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Khususnya di ayat yang ke-20. Nah, saudara-saudaraku,
tentu di masa pandemi ini, di masa pandemi COVID ini kita dianjurkan untuk menghindari kerumunan. Ada hal yang menarik menurut saya. Bagian yang menarik adalah karena melayani kerumunan banyak orang, Yesus sampai tidak sempat makan. Ini menjadi peringatan bagi kita saat ini. Banyak sekarang pekerja keras jatuh sakit karena lupa makan, fokus, dan terus ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan hasil yang terbaik, tapi sampai lupa makan. Coba kita lihat di Markus 3 ayat 20, ini menjadi pesan berharga. Semua kita diingatkan untuk menjaga kesehatan yang prima. Jangan lupa makan untuk memberi energi bagi kita, melakukan pekerjaan dan istirahat yang cukup. Apa ini artinya? Kita mengerjakan banyak hal, melayani banyak orang dengan segala kesusahan mereka. Namun pada akhirnya kesusahan menghadapi kesehatan sendiri. Nah, saudara-saudaraku, Yesus sangat sibuk melayani orang banyak, namun tetap menjaga kesehatan yang prima. Di dalam Yohanes 4, Yesus menyuruh murid-muridnya membeli makan mereka karena sudah waktunya untuk makan siang. Ketika 5.000 orang tidak mau pulang dan ingin mendengarkan Yesus mengajar, murid-murid meminta agar Yesus mereka pulang saja. Namun Yesus memperhatikan kesehatan mereka. Yesus memerintahkan dalam bacaan Matius 14 ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa di dalam segala kesibukan pekerjaan kita, jagalah kesehatan dan makanlah pada waktunya. Terlebih lagi di zaman now, hal ini penting sekali. Lakukanlah pekerjaan sebaik mungkin dengan prima dan jaga kesehatan, karena kesehatan adalah prioritas utama juga dalam spiritualitas. Yang kedua, nyatakanlah dengan benar. Sebab banyak orang tidak suka terhadap Yesus yang semakin memikat hati banyak orang, membuat popularitas kaum agama seperti ahli Farisi dan juga orang Farisi dan juga ahli Taurat semakin surut di mata orang banyak. Mereka terus mencari dan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Pasti banyak orang di sana mendengar pengajaran dan khotbahnya, serta membawa orang-orang sakit yang mereka usung. Nah, saudara-saudaraku, atas hal inilah kaum Farisi dan ahli Taurat menuduh Yesus melakukan mujizat. Dan Yesus tidak membiarkan tuduhan dan fitnahan kaum Farisi terhadap Yesus. Fitnahan mereka itu dibantah oleh Tuhan Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul, mana mungkin iblis meruntuhkan iblis. Nah, selanjutnya saudara-saudara, Yesus juga membantah fitnahan dan tuduhan kaum Farisi yang tidak benar. Yesus sangat menentang fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar. Yesus melawan kebohongan kaum Farisi dan menyatakan kebenaran. Nah, saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Yesus menjadi tugas kita di zaman sekarang. Saat Anda bangun, pasti membuka WA, ada banyak yang masuk informasi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita harus memilih mana berita yang benar dan mana yang hoax. Khotbah ini mengingatkan kita agar supaya orang percaya harus melawan hoax dengan menyatakan kebenaran Tuhan. Jika kebenaran telah dibungkam, namun tetap tidak menerima kebenaran yang disebutnya, itu namanya penyangkalan, saudara-saudara. Yang terakhir, mencintai keluarga. Saat Yesus berumur 12 tahun, sesungguhnya sudah ada kejutan bagi Maria. Maria dan Yusuf kebingungan karena mereka disibukkan mencari Yesus. Namun mereka menjumpai Yesus berdialog dengan para rabi dan ahli Taurat. Sebagai ibu, Maria mengungkapkan isi hatinya sampai merepotkan orang tuanya. Namun Yesus berkata, dalam Lukas 2 ayat 49 dipertegas, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berada di dalam rumah Bapakku?" Kalimat ini sebenarnya
menjadi catatan yang membekas di hati Maria. Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi Yesus adalah anak Allah yang hadir ke dunia, mengajak orang untuk mau melakukan kehendak Bapanya di surga. Nah, saudara-saudaraku, dari hal inilah kita belajar tentang satu hal, bahwa kita semua adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Satu komunitas sebagai anggota keluarga Allah yang dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Selamat beraktivitas di awal pekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di awal pekan minggu ini biarlah kami memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi kesempatan berbuat baik di tengah kehidupan kami Tuhan, bersama seisi keluarga kami, sanak famili dan anak-anak kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat, selamat pagi, dan patuhi protokol kesehatan.